Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel kesayangan umat mahasiswa se-antero jagat, Dian Apriani. Di video kali ini masih sama dengan video-video sebelumnya, yaitu tentang tugas kuliah selama belajar di rumah. Dan untuk yang penasaran dengan videonya, hari ini kita mau bahas apa? Pokoknya ditonton sampai akhir, di like, di komen, di share ke teman-teman, dan jangan lupa di subscribe. Subscribe itu gratis ya teman-teman. Subscribe. Ya, jadi sebelum saya mulai videonya, saya merasa tentang wabah yang sedang melanda di Indonesia maupun di dunia, itu virus corona. Jadi buat teman-teman semua, dimohon untuk himbauan dari dinas kesehatan, terus dinas pemerintahan, dinas pendidikan, dan instansi terkait yang mengurusi ini, dimohon dengan sangat himbauannya itu agar didengarkan dan jangan menganggap sepele virus ini, karena yang namanya virus kan kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Jadi kita harus terus menjaga kesehatan, kebersihan, dan sterilisasi tempat-tempat yang biasanya ramai. Jadi untuk sementara waktu kita menghindari, dan kita harus menjalankan semua aktivitas itu di rumah saja. Oke teman-teman, supaya kan kita lebih baik mencegah ya daripada mengobati gitu. Ya, daripada kita kepanjangan mukadimah, sekarang lanjut saja kita ke inti masalahnya atau ke inti videonya ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas tentang judul dan rumusan masalah dalam PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang pertama akan dibahas, yaitu saya akan bahas tentang judul PTK. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan judul PTK. Yang pertama, judul itu harus menggambarkan permasalahan yang ingin diselesaikan. Yang kedua, judul harus menggambarkan tindakan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, judul PTK itu harus jelas. Jadi masalah-masalah yang biasanya ada dalam PTK atau penelitian tindakan kelas itu diantaranya, yang pertama daya ingat, kemudian yang kedua keaktifan, yang ketiga proses pembelajaran, yang keempat ada prestasi belajar, dan permasalahan-permasalahan lain yang guru alami selama pembelajaran di kelas. Jadi sekarang saya contohkan salah satu judul PTK yang sedang saya ajukan ke dosen sebagai tugas, yaitu judulnya begini: upaya peningkatan motivasi dan prestasi belajar IPS dengan metode brainstorming atau curah pendapat siswa kelas 5 di MI Ma'arif Karangsari Kebumen. Jadi di sini judul itu harus menggambarkan permasalahan yang ingin diselesaikan. Jadi masalahnya adalah motivasi yang rendah dan hasil belajar yang kurang. Terus judul itu harus menggambarkan tindakan yang ingin dilakukan. Jadi saya akan menindak atau memperbaiki masalah yang tadi dengan menggunakan metode brainstorming atau curah pendapat. Begitu contoh dari PTK. Jadi karena PTK itu masalah yang rendah-rendah atau masalah yang ingin diperbaiki, jadi judulnya itu masih sekitar upaya peningkatan atau upaya meningkatkan. Kemudian disisipi dengan masalah dan disisipi dengan solusi atau tindakan yang ingin dilakukan, dan
mengacu pada subjek atau di siapa yang akan kita teliti dan lokasi di mana kita akan melakukan penelitian begitu. Oke? Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah. Jadi, apa sih rumusan masalah dalam PTK? Rumusan masalah dalam PTK merupakan sekumpulan masalah dalam bentuk pertanyaan yang akan terjawab setelah kita melakukan tindakan atau setelah kita melakukan penelitian. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah itu masalahnya harus jelas. Dan yang kedua, ada hubungan antara masalah dengan solusi yang telah disiapkan. Dan yang ketiga, masalahnya itu harus dapat diuji. Jadi itu masalahnya harus masuk akal dan rasional ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, rumusan masalah harus menunjuk jelas pada subjek dan atau lokasi di mana kita akan menentukan penelitian. Begitu. Jadi contohnya rumusan masalah begini. Bagaimana upaya peningkatan motivasi dan prestasi belajar IPS dengan metode brainstorming siswa kelas 5 di MI Ma'arif Karangsari Kebumen. Jadi judul yang tadi sudah dibahas itu di awalnya menggunakan kalimat tanya yang merujuk nanti pada pertanyaan dengan jawaban penjelasan. Contohnya itu seperti bagaimana. Begitu ya teman-teman. Ya, cukup sekian video kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Jadi buat teman-teman yang mau kasih saran gak apa-apa, langsung komentar saja di kolom komentar. Karena saran-saran dari teman-teman itu akan sangat penting bagi saya untuk perbaikan di video-video yang akan datang. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.